teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba membantu kamu untuk melihatkan kondisi dia saat ini seperti apa. Dan ini adalah untuk semua hubungan yang tentunya sedang berjalan atau sedang terjadi, atau mungkin hubungan yang saat ini sedang renggang, ada jarak dan sebagainya. Yang penting adalah fokuskan pikiran kamu kepada orang yang saat ini sedang kamu pikirkan, atau orang yang saat ini ada semacam koneksi energi dengan kamu juga, ya. Dan teman-teman, bacaan ini bersifat general, jadi saya mencoba menarik secara general, secara umum banget ya. Jadi mungkin tidak akan semuanya resonate, tapi saya berharap bahwa apapun yang nanti keluar dari kartu-kartu yang saya buka di sini bisa membantu teman-teman untuk menjawab rasa penasaran kamu terhadap dia, atau yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan dia. Oke? Dan teman-teman, video ini bersifat timeless ya, jadi kapanpun kamu tonton video ini tentu masih berlaku. Oke? Dan juga buat kamu yang kepengen personal reading, silahkan aja untuk langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini. Oke, langsung aja saya bakal shuffle kartunya. Saya menggunakan kartu ini ya teman-teman. Silahkan buat teman-teman yang pengen konsultasi, sekali lagi bisa langsung chat ke nomor WA yang tertera di layar sini, atau di kolom komentar juga ada, dan juga di kolom deskripsi juga ada. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mengikuti channel Damar Aji, yang selalu setia. Dan saya berharap dengan adanya channel ini membantu teman-teman untuk mendapatkan solusi-solusi dan juga pencerahan-pencerahan hidup. Karena kita tahu ya bahwa masalah-masalah hidup itu selalu ada dan selalu datang silih berganti. Karena memang begitulah hidup ya. Jadi tidak ada sesuatu yang mulus-mulus saja gitu kan. Justru seninya hidup itu adalah di situ. Ada masalah-masalah ya kan. Karena dengan masalah itu sendiri saya yakin banget bahwa Tuhan pasti memberikan hikmah-hikmah di belakangnya, atau di balik masalah itu, membuat kita semakin mengerti tentang hidup, membuat kita semakin kuat ya, membuat kita semakin paham, membuat kita semakin bijaksana dan sebagainya. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, ada banyak teman-teman yang merasa terganggu rezekinya, yang merasa terganggu dan tersumbat rezekinya, merasa jualannya sepi dan sebagainya. Perlu saya sampaikan di sini teman-teman sedikit bocoran ya, bahwa segala sesuatu itu bersumber pada diri kita sendiri, bersumber pada diri kamu sendiri. Nah, kalau misalnya jualan kamu sepi, rezeki kamu seret dan sebagainya, jangan pernah menyalahkan apapun yang ada di luar diri kamu, karena semua sumber dari masalah adalah diri kita sendiri. Nah, di sini saya masih melihat banyak orang, atau mungkin di antara kalian ada yang merasa bahwa rezeki seret dan segala sesuatu susah, banyak masalah, apes terus, sial terus. Sekali lagi bahwa semua itu bersumber pada diri kita sendiri. Ketika kita masih menyalahkan orang lain atau apapun yang di luar diri kamu sendiri, maka itu justru akan menghambat atau semakin membuat sumbatan-sumbatan yang justru semakin kuat di dalam diri kamu sendiri. Karena saya masih melihat ya, ada banyak orang yang menyalahkan orang lain, bersikap tidak baik pada orang lain, gitu kan, komplain dan sebagainya, tidak bisa memahami orang lain, tidak bisa mengerti orang lain, merasa dirinya paling benar, nggak bisa memaklumi dan sebagainya. Nah, hal-hal atau sifat-sifat seperti itu, ini yang harus kamu sadari dan harus kamu hilangkan. Karena sifat-sifat seperti itulah yang sebenarnya menjadi basic dari terjadinya sumbatan-sumbatan, terjadinya kesialan-kesialan dan keapesan. Ya, salah satunya itu. Ya, walaupun banyak hal lain, tetapi saya perlu memberikan sedikit bocoran buat teman-teman agar teman-teman paling tidak memahami, oh ternyata bahwa segala sesuatu itu bersumber pada diri sendiri. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tema pada kesempatan kali ini kita akan melihat kondisi dia saat ini seperti apa. Ya, kondisi dia saat ini. Di sini saya mencoba untuk melihat dan menggunakan Oracle card ini. Ini kartu agak jarang saya pakai, tapi saya kepengen menggunakan ini sekarang. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran bagi teman-teman tentang kondisi dia saat ini seperti apa. 5 kartu sudah saya keluarkan. Di sini ada Base Chakra, listen to your intuitive feelings. Kemudian ada Kill Yourself, ada Heart Chakra, dan juga ada Law of Attraction. Ini menarik sekali kartunya teman-teman. Jadi bersiaplah untuk mendengarkan bahwa sekarang ini kondisi dia tuh seperti apa ya. Bicara tentang base chakra, di dalam diri manusia itu kan ada 7 chakra ya. Chakra dasar atau base chakra, kemudian ada chakra seksual ya,
kemudian ada solar plexus atau cakra pusar, ada cakra jantung, ada cakra tenggorokan, ada cakra ajna atau mata ketiga, ya, dan kemudian ada cakra mahkota. Jadi ada 7 ya kalau dari bawah itu. Nah, kalau dari atas berarti cakra mahkota di ubun-ubun, ya, cakra ajna di pangkal kedua alis agak naik sedikit, cakra tenggorokan, cakra jantung, cakra solar plexus atau cakra pusar, cakra seksual, dan base cakra, ya. Nah, kalau kita bicara base cakra, berarti saya melihat bahwa kondisi dia saat ini sebetulnya dalam kondisi yang secara energi dia kurang bagus gitu loh. Bahkan dia sering mengurung diri, jarang bersosialisasi, jarang keluar, jarang melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat dia itu beraktivitas sebagaimana mestinya kebanyakan orang. Jadi saya melihat dia banyak menarik diri, dia banyak merenungkan dirinya sendiri, merasakan kondisi dan situasi saat ini. Nah, terlebih terhadap hubungan kamu dengan dia, dia merasakan banget bahwa ada banyak hal yang mengganjal di hati dia. Ada banyak hal-hal yang menjadi ganjalan-ganjalan di pikiran dan perasaan dia tentang kamu, gitu loh. Di sini saya melihat ada banyak ketidaksamaan, ada banyak ketidaksinkronan antara kamu dengan dia. Nah, maka dari itu dia merasa bahwa kayak ada semacam keputusasaan yang dia rasakan, ada semacam perasaan-perasaan lelah yang dia rasakan, sehingga dia tuh ngerasa kayak lebih baik gue menarik diri dari hubungan ini, menarik diri dari kamu, gitu kan, atau semacam kayak menghilang. Bukan berarti dia mengghostingin kamu, tidak, gitu kan, tetapi saya melihat bahwa ada banyak hal atau unek-unek yang memang belum tersalurkan, belum terpecahkan. Walaupun sebenarnya saya melihat bahwa dia sudah mencoba bicara sama kamu, mencoba berkomunikasi sama kamu, tapi seringkali setiap komunikasi sama kamu itu selalu bentrok, selalu ribut, selalu saja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ya. Jadi dia sekarang ini kayaknya lebih banyak merenungkan segala keadaan ini, dia lebih banyak menarik diri, sehingga dia tuh sepertinya energinya tuh jadi kayak kurang bagus gitu loh saat ini, ya. Ya, kalau boleh dibilang dia jarang banget keluar rumah, atau bisa dibilang sering menyendiri. Kalaupun dia keluar jalan, itu dia sering sendiri, gitu loh. Nah, itu adalah efek dari base chakra atau cakra dasar yang memang sedikit agak tertutup, ya. Jadi setiap orang, siapapun, termasuk kamu, termasuk saya, semua orang tanpa kecuali, ketika base chakranya ketutup, ya, berarti biasanya di badannya itu berat banget, ya, berat gitu loh, mau ngapa-ngapain males, mager lah, dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi, dan itulah kondisi dia saat ini, ya. Jadi dia sering menyendiri, jalan juga sendiri, jarang berinteraksi dengan orang lain, ya. Nah, sekarang dia lebih banyak menggunakan intuisinya, dia menggunakan feelingnya, dia mencoba mendengarkan, listen to your intuitive feelings, ya. Dia lebih mencoba mendengarkan intuisi dia, lebih banyak mendengarkan apa kata hati dia, dan dia selalu juga mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ada semacam kepasrahan di antara kelelahan yang dia miliki, dia mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan kata lain, dia juga mendekatkan dirinya sendiri kepada dirinya sendiri. Dia mencoba lebih banyak mengenali dirinya sendiri untuk mendengarkan feeling dan intuisi dia sendiri, ya. Terkait dengan hubungan kamu, tentunya dia mencoba melihat apakah hubungan ini pantas atau baik buat dilanjutkan atau tidak, ya. Nah, sehingga di sini saya nanti akan memberikan semacam advice buat kamu. Apabila ternyata memang ini benar adanya, resonate buat kamu, saya akan mencoba memberikan semacam solusi maupun advice buat teman-teman apa yang harus kamu lakukan. Karena sekali lagi saya melihat bahwa dia lelah sekali, dia capek, hatinya lelah, gitu loh. Karena sekali lagi bahwa dia sering mencoba untuk berkomunikasi sama kamu, tapi dia mentok, ya, rasanya dikit-dikit ribut, ya. Dan yang saya lihat, selain dia mendengarkan intuisinya sendiri, dia mencoba untuk mendengarkan kata hati dan feelingnya, dia sekarang ini juga sedang mencoba membersihkan dirinya sendiri dari energi-energi yang menyumbat tadi. Dia sadar bahwa dirinya itu sedang berada dalam kondisi yang low vibe, ya. Jadi energi yang rendah atau vibrasi yang rendah, ya. Maka dari itu dia mencoba clear yourself, di mana dia mencoba membersihkan energi-energi kotor yang menyumbat itu, karena jika tidak, ya, itu akan sangat mengganggu dia banget, gitu loh.
Ya, dia sekarang diam, lebih banyak diam, ya, membungkamkan dirinya, tidak banyak komunikasi sama kamu, bahkan mungkin dia sedikit menjauh dari kamu dan juga mungkin lost kontak atau bahkan sama sekali tidak pernah kontak ya. Mungkin awalnya jarang-jarang kontak, lama-lama nggak pernah. Itu. Karena sekali lagi saya melihat bahwa dia mencoba membersihkan dirinya dari energi-energi yang kurang bagus tadi. Dia sadar bahwa dia ada di low vibe, ya. Maka ini berkaitan dengan hubungan kamu, ini sudah sangat rentan dan rawan sekali. Artinya apa? Kemungkinan terbesar hubungan ini tidak akan dia lanjutkan. Ya, maka dari itu, kalau kamu nanti masih kepengen melanjutkan hubungan ini, masih kepengen bicara sama dia dan sebagainya, nanti saya akan memberikan saran-saran dan masukan di kartu yang selanjutnya. Ya, jadi dia mencoba membersihkan diri, dia mencoba healing diri sendiri. Ya, dan terlebih di sini ada heart chakra, di mana chakra jantung atau chakra hatinya. Dia sedang mencoba menenangkan diri dengan bermeditasi, dengan menarik diri itu tadi. Karena ada semacam gangguan-gangguan di base chakra dan di chakra jantung. Ada dua chakra yang sepertinya sedang sangat tidak bagus. Chakra jantung itu kan berhubungan dengan perasaan, ya, berhubungan dengan ikatan batin. Terus kemudian dia juga mencoba untuk menebarkan energi cinta kasih, ya, dia melakukan itu semuanya. Tetapi secara umum dia mencoba mengkontak batin kamu, ya, walaupun sebenarnya tanpa dia mencoba pun ikatan batin kalian itu saya lihat masih sangat kuat. Jadi dia itu setiap hari kepikiran kamu, setiap hari itu dia, bukan setiap hari ya, bahkan setiap detik, setiap waktu gitu loh, dia kepikiran kamu terus. Bahkan dia sedang memikirkan hubungan ini tuh mau bagaimana, mau dibawa kemana, seperti itu, ya. Dan yang terakhir, dia sedang mencoba melakukan upaya-upaya yang berkaitan dengan law of attraction, menarik segala sesuatu yang dia inginkan, termasuk dia mencoba menarik kamu juga untuk bisa mengerti dan memahami dia, gitu loh. Karena dia merasa bahwa selama ini kamu itu tidak bisa memahami dia dengan lebih mendalam lagi, dengan lebih detail lagi, gitu loh. Dia merasa seperti itu, ya. Dia merasa bahwa kamu mengatakan, iya aku paham, gitu loh. Tapi dia merasa bahwa kamu itu belum bisa memahami secara mendalam, secara detailnya itu belum dia dapatkan. Gitu teman-teman, saya mencoba untuk melihat pakai kartu ini selanjutnya. Saya shuffle kartu ini. Kita akan melihat jawaban-jawaban selanjutnya, situasi dan kondisi dia saat ini selanjutnya seperti apa, atau bahkan ke depannya bagaimana. Nah, kalau kita bicara ke depannya bagaimana, bukan berarti saya meramal, gitu kan? Tetapi saya membaca sebuah tanda maupun polanya, ya, apapun itu kan kita bisa membaca dari pola, ya. Pola itu contohnya begini, ketika seseorang itu polanya tuh males terus gitu kan, maka pola kedepannya ya otomatis kemalasan itu menjadi sebuah lingkaran-lingkaran atau pola-pola yang seperti bola salju. Kemalasan itu otomatis akan berdampak buruk pada kehidupan selanjutnya. Nah, itu kan membaca pola, ya. In the near future, nah, dalam waktu dekat ini apa yang akan dia lakukan, apa yang terjadi, kita membaca pola seperti yang tadi saya sampaikan. Dan dia juga mencoba membaca tanda, ya. Ya, sekali lagi dia mendengarkan intuisi tadi untuk melihat tanda, look for a sign. Ya, look for a sign, bahwa dia membaca tanda-tanda apa yang sekiranya bisa dia tangkap, tanda-tanda apa yang sekiranya bisa dia jadikan sebagai acuan-acuan atau panduan-panduan untuk kedepannya nanti seperti apa. Oke. Satu lagi. Oke. Itu 5 kartu baris kedua ya teman-teman. Jadi dalam waktu dekat yang akan dia lakukan adalah saat ini ya, bahkan sudah terjadi dan dia lakukan, dia mencoba melihat tanda-tanda, dia mencoba mendengarkan intuisi dan kata hatinya. Bahkan dia sudah tidak lagi kepengen menanyakan hal ini kepada orang lain atau temannya atau siapapun,
Karena dia lebih percaya kepada intuisi dia, lebih percaya kepada pesan-pesan Tuhan daripada bertanya kepada orang lain. Dan itu sudah dia pernah lakukan gitu loh sebelum-sebelum ini. Tapi sekarang ini dia berada di fase yang sudah semakin meyakini intuisinya sendiri dan meyakini bahwa pesan Tuhan itu jauh lebih segala-galanya gitu loh. Nah, dia melihat tanda ya dalam waktu dekat apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia putuskan. Kalau saya melihat tandanya di sini bahwa dia sudah mulai menjaga jarak, mengurangi komunikasi, bahkan ada sebagian di antara dia yang sudah menghilang ya. Tapi ini bukan ghosting ya teman-teman, tapi lebih kepada ada sesuatu yang belum selesai dan dia sudah merasa sangat lelah, dia sudah merasa sangat capek ya dengan hubungan ini yang seringkali ribut-ribut dan sebagainya. Tidak ada juga orang ketiga di sini saya melihat ya, tidak ada orang ketiga. Tetapi kalaupun kemudian dia mencari orang lain, itu adalah hal yang sah-sah saja. Apalagi ketika hubungan ini sudah selesai. Ya, tetapi kalau indikasi dari apakah ada orang ketiga, saya melihatnya tidak ada. Ya, tetapi kalau misalnya kemudian dia mencari kehidupan baru, dia bertemu dengan seseorang baru di dalam kehidupannya, termasuk kamu juga melakukan hal yang sama, saya pikir tidak ada salahnya. Dan itu semuanya sah-sah saja gitu loh. Cuman kalau boleh saya sampaikan bahwa ada banyak hal yang sebenarnya dia ngerasa belum clear gitu loh. Jadi komunikasi dia dengan kamu itu sangat-sangat ya kurang bagus kalau saya lihat ya. Sehingga di sini saya melihat bahwa dia pada akhirnya dia mencoba untuk berdamai dengan dirinya sendiri di kartu keempat. Dia melakukan forgiveness terapi. Dia memaafkan diri sendiri, memaafkan kamu, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan segala sesuatu, diri sendiri, kamu, keadaan, masalah dan semuanya. Ya, dia mencoba berdamai untuk itu agar hidupnya juga merasa lebih tenang ya, karena tidak ada cara lain kecuali memang harus menerima kenyataan ini, berdamai, memaafkan ya, dan itu adalah salah satu cara untuk terapi diri atau self healing agar dia atau kita, setiap orang itu ketika melakukan forgiveness terapi itu bisa merasa lebih lega, merasa lebih enteng hidupnya dan tidak terbebani dengan segala sesuatu yang menyesakkan dada ya. Seperti itu. Karena dia punya target ya. Targetnya adalah bahwa dia harus bisa lebih sukses, jauh lebih sukses daripada sebelumnya. Artinya bagus-bagus aja bahwa dia itu dalam kondisi yang hopeless, putus asa, lelah dan sebagainya. Bahkan sumbatan energi di base chakra sama chakra jantungnya itu ada, tapi dia tetap bersikeras untuk clearkan dirinya sendiri, healing dirinya sendiri, dan dia mencoba bangkit untuk mencapai kesuksesan di hidupnya ya. Dan dia juga mendoakan kamu juga agar kamu bisa sukses, kamu bisa bahagia dan seterusnya seperti itu. Nah, melihat dari beberapa kartu, 10 kartu yang sudah keluar, saya melihat pola di sini bahwa kemungkinan terbesar dari hubungan kamu dengan dia atau apa yang akan dia lakukan adalah dia akan menyelesaikan hubungan ini ya, dengan atau tanpa bicara dengan kamu. Jadi artinya begini, meskipun mungkin dia tidak bicara dengan kamu ya, dia menganggap bahwa ini mungkin selesai. Ya, karena saya melihat bahwa ketika dia bicara pun dia merasa bahwa percuma kalau bicara karena tidak akan pernah ketemu, ya kan? Nah, disinilah bahwa kita harus sadar bahwa ternyata kalau ketika kita mempertahankan atau membesarkan ego masing-masing, maka permasalahan itu tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik. Ya, jadi seperti itu. Itu gambarannya, ya. Jadi kemungkinan terbesar adalah hubungan ini akan tidak berlanjut atau selesai. Saya mencoba melihat pakai klasik tarot sebagai saran dan masukan-masukan bagi teman-teman. Oke. Seperti apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Kita lihat di saran kartu-kartu berikutnya. Walaupun sebenarnya secara saran di kartu bawah ini sudah terlihat juga ya, tapi saya akan perkuat dengan 5 kartu klasik tarot berikutnya. Oke. 5 kartu sudah keluar teman-teman. Ada
Nine of Pentacles, ada Two of Cups, ada Six of Pentacles, ada kemudian Four of Pentacles, dan Three of Wands. Gini, dari kombinasi kartu tersebut mengatakan atau saran yang perlu kamu lakukan adalah sebenarnya kalau kamu memang kepengen hubungan ini masih diperbaiki, ya kamu ajak komunikasi dia, ya. Kalau memang ternyata sudah tidak bisa lagi diajak komunikasi, berarti kamu harus siap untuk menerima segala konsekuensi dari hubungan ini atau dari keputusan dia. Karena sekali lagi saya katakan bahwa kemungkinan terbesar di sini hubungan ini tidak akan berlanjut, gitu loh. Karena dari energi yang saya tangkap di sini, ini sulit untuk dipersatukan lagi. Jadi keikhlasan kamu, kesiapan kamu, sepertinya harus mulai dibangun dari sekarang, ya kan? Lalu berfokuslah pada hal-hal yang membuat kamu itu senang. Berfokuslah pada hal-hal yang membuat kamu itu bisa tentram, damai, bahagia. Terlebih kamu harus fokus juga kepada pekerjaan kamu sendiri, karena dia pun sekarang ini sedang mencoba untuk tetap fokus pada kerjaannya, finansialnya, dan sebagainya. Karena sekali lagi saya katakan tadi, di tujuan akhir dia adalah dia kepingin membangun kesuksesannya untuk lebih bagus lagi. Dan kamu pun juga harus melakukan hal yang sama, ya. Nah, komitmen yang sudah pernah kamu bangun sepertinya di sini sudah tidak bisa lagi diperbaharui, sudah tidak bisa lagi diperbaiki, gitu loh. Karena ego yang muncul di antara kalian itu sangat besar. Tembok penghalang di sini sangat besar sekali. Karena saya melihat ada banyak penghalang-penghalang, gangguan-gangguan yang datang dari luar diri kamu atau dari luar kalian berdua, gitu loh. Misalnya sepertinya dari kondisi keluarga kamu juga sebagian ada yang kurang setuju, mungkin orang tua kamu nggak setuju juga, teman-teman kamu juga sepertinya tidak mendukung hubungan ini kamu dengan dia. Terus kemudian dalam hal ini saya melihat bahwa ada secara finansial ini berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan keuangan di kartu keempat dan kelima, ya. Saya melihat di kartu keempat dan kelima, sementara dia itu sangat berhati-hati di masalah keuangan. Satu sisi kamu sebaliknya dari dia. Itu yang saya lihat, atau bisa jadi energi ini kebalik, ya kamu yang berhati-hati atau mungkin dia yang sangat boros. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau boleh saya katakan, saya lihatnya sih dia lebih berhati-hati dan kamu yang agak sedikit boros, dan di masalah keuangan itu sangat menjadi hal yang dia perhatikan banget, gitu loh. Jadi yang terakhir, bahwa kalian masing-masing sepertinya harus berjalan dengan cara kalian masing-masing, bahwa komitmen ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi, ya, dan kamu tetap harus menjalani kehidupan ini dengan tetap semangat, meskipun mungkin saya melihat bahwa dia juga merasa sangat kecewa, dia merasa sangat sedih, sama seperti kamu juga, gitu loh. Dia sedih sebetulnya. Jadi ketika dia memutuskan untuk menyudahi hubungan ini, ketika dia menyelesaikan hubungan ini dengan cara dia, walaupun mungkin tidak sesuai dengan cara kamu, dia merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Karena sesungguhnya cinta dia buat kamu itu sangat besar, rasa sayang dia buat kamu itu juga sangat besar juga. Tapi karena ada banyak faktor, hal-hal yang mungkin dia tidak bisa ungkapkan langsung ke kamu, ada hal-hal yang dia tidak bisa terima, maka semuanya menjadi selesai. Semuanya membungkam dia, ya, membungkam. Kenyataan yang ada membungkam dia untuk tidak bisa bicara apapun, kecuali dia sekali lagi bicara pada dirinya sendiri, kepada intuisinya, batinnya, dan dia lebih mendekatkan kepada Tuhan dan minta petunjuk kepada Tuhan. Tapi sekali lagi buat kamu juga harus tetap semangat, ya, meskipun hubungan ini berakhir, selesai, kamu tetap harus melanjutkan hidup kamu, ya, kamu tetap harus semangat, sukses, dan mendapatkan kebahagiaan. Kurang lebih itu teman-teman yang bisa saya bacakan, mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya ini memang berakhir dengan menyedihkan, tetapi apapun itu, itulah kehidupan, dan itulah sebuah cerita cinta yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban, dan sampai jumpa.